Selamat datang di Business Talk, berbagi kisah inspiratif dan semangat yang positif dan mengembangkan diri lebih kreatif. Oke, jadi pada episode kali ini aku Maulida dan Ira akan berbagi kisah inspiratif dari wirausahawan asal Kota Malang nih. Wah, katanya nih Maul, perusahaannya mau kita mengajak obrol ini itu masih muda loh, Gen Z juga. Yes, bener banget. Dan katanya nih usaha yang dijalankan itu berbidang kuliner yang kayak untuk saat ini tuh masyarakat baru seneng-senengnya nih sama satu kuliner ini. Kira-kira penasaran gak sih? Langsung aja kali ya kita ngobrol bareng. Halo Kak, selamat datang di Business Talk. Sebelumnya terima kasih banyak udah hadir di acara kami. Perkenalkan aku Ira dari Departemen Tuh. Halo, aku Maulida dan sobat nih gak sabar mau mendengarkan kisah inspiratifnya dari Kak. Oh mungkin perkenalan dulu nih, juga biar sama-sama tahu ya. Misalnya juga tahu Kak itu siapa namanya, dari mana dan sekarang mau mengembangkan bisnis apa. Jadi kenalin, nama aku Nita, aku dari Indonesia juga sih. Aku sekarang ini sibuknya sebagai mahasiswa. Terus bisnis yang aku jalanin ini F&B ya, namanya Eatery. Jadi jualannya nyantai, terus ada dessert-dessert juga. Wah, inspiratif sekali sih ini Maul ya. Iya benar banget nih, Eatery. Oke, ini aku penasaran nih. Mungkin bisa dijelasin dulu ya Kak. Eatery ini kuliner yang menjual apa nih produknya? Terus dimulai sejak kapan? Oke, jadi mulainya itu waktu COVID, waktu kita liburan COVID itu. Jadi kan awal itu aku suka makan mentai ya. Terus karena kalau misalkan beli terus kan mahal ya kan. Terus jadi yaudah deh aku iseng deh cari resep, coba bikin sendiri. Terus habis itu yaudah deh aku coba kasih ke temen kan, tawarin. Terus ternyata kok pada suka gitu. Jadi akhirnya yaudah mereka nyaranin buat coba deh kamu jual gitu. Terus kalau itu menu pertama ya, jadi menu pertama itu mentai. Terus kalau misalkan menu lainnya itu kita kembangin ketika lihat ada makanan-makanan lain yang lagi viral. Jadi terakhir itu aku ngeluarin ada banana pudding. Sebenarnya itu udah viral dari 2021-an. Cuman karena sekarang tiba-tiba waktu itu terus lah lihat kok ada lagi nih. Jadi ya udah. Wah, berarti ini basicnya udah hobi masak nih ya. Bisa dibilang sih kayak gitu. Oh, atau ada dorongan dari orang lain yang bikin kayak kamu harus bagi makanan soalnya makanan kamu ini enak banget kayak gitu atau gimana gitu. Sebenarnya enggak juga sih, cuman karena aku suka kuliner juga ya, jadinya kan kayak kepo lah kita gimana sih cara bikinnya Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa mentai ini kan lagi viral ya emang dan lagi banyak disukai oleh banyak orang ya. Nah, apa sih yang jadi ciri khas dari produk yang kakak buat ini yang membedakan dari mentai yang lainnya atau yang dari produk yang lainnya? Oke, benernya kalau yang membedakan itu lebih ke promo-promonya aja sih. Kalau misalkan bahan mentai itu kan kurang lebih ya mirip-mirip kan semuanya dasarnya dari mayo, saus gitu. Cuman promonya itu aku lebih sering ngadain promo misal untuk mahasiswa sendiri. Jadi promonya antara 10 sampai 15%. Hanya dengan menunjukkan mungkin ada kartu tanda mahasiswa dan sebagainya. Jadi lebih ke kejar dari promo aja. Menarik ya. Terus untuk karena bisnisnya tadi ya dan ID bisa ada filosofi dan strategi juga sih, Kak. Ya sebenarnya tuh dulu awal-awal sama bingung kan mau kasih nama apa gitu. Terus habis itu ya udah deh aku bikin aja. Terus tiba-tiba ketemulah ada ide kayak nama Eatery gitu. Jadi ya udah aku akhirnya pilih nama Eatery itu buat jadi nama usaha. Wow, menarik juga nih ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak ya, saat ini itu perkembangan bisnis itu sangat-sangat semakin maju gitu ya, apalagi di bidang F&B. Nah, apa sih strategi kakak untuk menarik konsumen supaya membeli produk kakak ini? Atau ada cara khusus yang misal nih ya, kalau zaman sekarang kan, apalagi di dunia kampus, kayak ke teman sendiri gitu, nawarkan promosi gitu kakak, gimana sih cara kakak? Iya, kalau cara dari aku sendiri sih pasti kayak gitu ya, nawarin ke teman-teman promosi gitu. Dan aku juga ngasih tester. Jadi kayak misalnya ada produk baru, aku kasih tester ke teman-teman. Terus habis itu misal teman-teman beli gitu ya. Terus aku minta tolong mereka buat story. Dan nanti kalau udah story, mereka buat next pembelian itu dapat promo dari aku. Jadi misal diskon 5% lah atau 10%. Keren banget sih ya strategi. Kalau dari aku sendiri ini aku kepo banget. Kalau boleh tahu dalam menjalankan bisnis itu kakak sendiri atau dibantu teman pacar mungkin atau
bener ini itu banget. nanti. Iya bener banget itu. Kan kalau aku lihat dari katalog menunya nih, menunya nggak hanya mentai atau apa tadi puding, beneran puding ya. Nah terus tapi ada sushi, ada rice ball, ada apa croissant, ya itulah croissant, iyalah. Ya. Itu kalau untuk produk-produk itu sama juga mentai itu sistemnya made by order kah atau emang itu ada tiap hari ready stock? Oke, jadi sistemnya itu open PO sih kalau aku. Jadi misal ada yang mau beli harus order hamil 1. Tapi kalau misal untuk mentai gitu ya, kadang tuh ada yang misal pagi ngidam banget nih, ngidam jadi akhirnya ya udah deh aku keluarin bahan-bahannya, bisa sih jadinya sore. Jadi ya masih boleh lah gitu, masih fleksibel. Tapi berarti ini tetap lebih ke PO ya, made by order. Tapi kalau untuk best sellernya sendiri tuh yang apa ya kak kalau boleh tahu? Jadi best sellernya tuh pasti mentai ya, karena itu menu pertama yang aku launching. Terus habis itu mentainya tuh macam-macam sih, ada yang shohai, ada yang nasi, ada juga yang indomie. Terus yang terakhir itu dessert adalah Kan kalau menjalanin bisnis ini kan juga perlu nggak sih kak apa untuk menjaga hubungan baik dengan customer ya? Nah itu kalau dari kak sendiri gimana sih cara biar customer itu mau lah apa repeat order lagi ke kita? sebenarnya strategi utama tuh ya dengan promo-promo itu sih. Terus kita juga kalau bisa tuh waktu ngejualin makanan, anggap aja itu first buyer lah ya, dia baru beli pertama kita. Kalau bisa tuh kita kasih kesan itu yang oke lah gitu ke dia, jadi biar dia tuh mau repeat order terus. Terus juga ada promo-promo. Berarti meskipun ini sebenarnya customernya udah langganan tapi selalu dipandangin sebagai first buyer gitu ya? Menarik nih kesan nih ya kayak apa ada pengalaman terkait kesan yang gimana ya nggak enak gitu di hati kakak atau di pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kayak konsumen itu memberikan review yang kurang mengenakan nih terhadap produk, apa ada yang kayak gitu atau selama ini baik-baik aja tuh gitu? Sebenarnya sih secara garis besar selama ini oke-oke aja. Cuman sempet waktu itu karena kirim ke Batu ya, terus habis itu kurirnya tuh lama juga. Jadi yang mentai awalnya bagus nih, cantik gitu, waktu sampai sana udah peot semua. Tapi untungnya masih bisa diangkat. Itu berarti dari konsumennya ngelaporin ke kakak gitu kalau Iya. Jadi akhirnya untuk next order aku perbaikin buat sistem kurirnya. Wah, berarti ada pembelajaran nih ya di setiap pemesanan dari konsumen. Iya. Cara soal bisnis nih, mungkin banyak dari teman-teman yang mau memulai bisnis tapi takut gagal, nggak berani lah, masih wah pokoknya siap takut semua nih. Nah, sebagai kakak nih yang udah menjalankan bisnis ini dari 2020, ada nggak sih tips and tricksnya gitu untuk ya minimal memulai dulu deh untuk urusan selanjutnya itu kan udah terserah gitu di belakang gitu. Untuk memulainya dulu ini gimana nih biar paling nggak rasa takutnya itu hilang gitu. Jadi yang pertama tuh harus pede sih ya. Terus habis itu ya udah kita coba aja, kita terobos gitu loh. Kalau misalkan kita nggak nyaman, kita nggak tahu kan kedepannya bakal kayak gimana. Terus kalau buat trik-triknya sih kalau bisa tuh amati, tiru dan modifikasi ATM ya ATM. Jadi misal dari produk-produk yang viral sekarang nih, ya udah kita lihat nih apa yang viral kan. Terus kita coba lah, kita olah, tapi kita modifikasi juga. Jadinya ya biar kita tetap bisa bersaing sama produk-produk lain. Oke, mungkin ini kak, ini aku jadi penasaran nih. Akan bilang tadi ada modifikasi. Nah, ciri khas mentainya yang dijual di Eatery sendiri itu apa? Gitu yang membedakan dari yang lain. Oke, sebenarnya tuh bisa dari saus-sausnya juga sih ya. Waktu itu kan aku juga sempat ngadain anggapannya kayak tester lah teman gitu. Jadi aku tuh sediain ada beberapa resep-resep dan aku tuh sempat meniru dari tempat lain gitu. Tapi tetap aku modifikasi dikit-dikit juga dan akhirnya waktu aku ujikan itu mereka lebih serak sama yang aku modifikasi yang resep sekarang ini karena katanya lebih nampol lah, rasa medok-medoknya gitu. Jadi resep bumbu bukan sausnya itu ya yang jadi pembeda dari yang lain ya. Itu yang bikin kayak nama menu baru nih gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih pendapat kakak terkait perkembangan dunia bisnis di Indonesia sendiri ini kayak apa tuh? Sebenarnya kalau bahas sekarang ini udah marak banget ya, apalagi F&B kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nih sekarang jalan kemana gitu, pasti sini kafe udah ada. Terus kita jalan dikit lagi udah kafe lagi. Terus kalau misal kita lihat di Instagram kan juga udah banyak banget kan, marak banget F&B.
jadi ya menurut aku udah bagusan banget sih. Oke, mungkin sebelum tutup ya, ini pertanyaan terakhir nih. Kak, boleh dong dikasih closing statement-nya, apalagi buat terkhusus untuk teman-teman yang udah rencananya udah dari kapan lalu tuh pengen buka usaha tapi rasa takutnya tuh masih boleh. Oke, kalau dari aku sih yang penting nomor satu tuh pede ya, harus pede. Jadi kunci utama berarti benar. ya. Terus habis itu jangan lupa juga buat jalin relasi seluas-luasnya sama teman. Jadi kan kita kalau misalkan usaha, apalagi F&B gini kan, yang awalnya kecil gini, pasti kan dibantunya sama teman-teman juga. Jadi harus memperbaiki relasi sama orang-orang sekitar aja sih. Jadi yang penting harus pede, los saja, fokus saja, coba aja semuanya. Oke, wah itu statement yang kayak cocok banget nih untuk mahasiswa yang mau memulai sebuah usaha ya. Wah, selesai sudah nih perbincangan kita dengan founder dari Kiteri.id ini. Tentunya terima kasih banyak ya Kak udah berbagi pengetahuannya, udah berbagi pengalamannya sehingga mendapatkan untuk kita juga mendapatkan insight baru nih. Iya bener banget. Terima kasih banyak udah sharing, berbagi tipsnya, pengalamannya buat teman-teman semua. Jadi semoga aja setelah ini teman-teman yang nonton nih mulai tergugah dan mulai muncul rasa berani ya buat memulai bisnis. Karena ini momen yang pas. Karena saya kan masih mahasiswa nih, masih adalah waktu untuk mulai merintis dari bawah lagi ya. Oh ya, dan jangan lupa ini ya. Boleh dikasih promosi. Boleh dulu. Sebelum ditutup kita kakaknya promosi dulu. Jadi buat kalian semua nih yang mungkin lagi nyari mentai atau mungkin dessert lah, bisa banget buat kepoin IG Kiteri.id. Terus buat kalian nih mungkin yang di fakultasnya ada Danusan nih, bisa banget jadi supplier nih, udah siap banget nih. Oke, udah siap nih. Oke, siap. Oke, untuk menutup perbincangan kali ini, aku juga mau ucapin minta maaf benar-benarnya apabila ada kesalahan dalam ucapan, baik disengaja maupun tidak. Juga untuk penonton yang sedang menyaksikan podcast ini, kami juga mau ucapin mohon maaf apabila ada perkataan yang mungkin kurang mengenakan begitu ya. Semoga itu tadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast kita yang selanjutnya, dan yang buat belum nonton podcast kita sebelumnya bisa ditonton juga ya. Oke, mungkin